berjumpa kembali dalam ibadah pada tanggal 20 September 2020 sekalipun kita mengalami kondisi yang masih memprihatinkan dengan kondisi perkembangan kasus virus corona yang ada di sekitar kita. Tapi biarlah saudara-saudara yang ada di rumah saat ini dapat memberikan kesempatan dan waktu saudara untuk melihat firman Tuhan disampaikan pada hari ini yang saya ambil dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Judulnya Pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan bagian yang kedua. Bagian yang pertama minggu lalu juga pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan. Masih perjalanan tentang seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan yang sangat luar biasa untuk membuktikan kuasa dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang saat itu terjadi. Kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Kita akan baca bergantian. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya, saudaraku. Kisah Elia ini kisah yang luar biasa, dan minggu depan kemungkinan kita akan lanjut yang ayat setelahnya ya. Nah, saudara-saudaraku, perhatikan. Tuhan menuntun Nabi Elia untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah keadaan situasi kekeringan yang waktu itu sedang terjadi. Saudara, kita tahu bersama bahwa minggu yang lalu dalam kisah yang sama sebelumnya bagaimana Tuhan pelihara hidup Elia di tepi sungai Kerit. Nah, hari ini saudaraku, kisah Elia dan seorang janda bersama anaknya yang ada di Sarfat ada cerita yang luar biasa. Bagaimana kuasa pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara-saudaraku, saat ini kita masih memasuki fase di mana begitu memprihatinkan ya dengan situasi yang ada ya. Saya merasa perlu untuk mengangkat kisah ini supaya saudara yang mendengarkan khotbah ini diberikan kekuatan oleh Tuhan, mengalami kasih, kekuatan oleh Roh Kudus dalam melangkah hari-hari hidup kita ke depan ini, saudara-saudara ya.
Nah, dari kisah ini, kisah janda yang memberikan makan kepada Elia ini, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dan kita renungkan pada hari ini yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Saudara, perhatikan ayat yang akan saya baca. Perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memberitakan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara lihat ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memberitakan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang pertama, saudara-saudaraku, Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun untuk memberkati orang percaya. Amin, saudaraku. Yang pertama, Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun untuk memberkati orang percaya. Saudara, kalau minggu lalu kita tahu bersama dalam kisah ini, Elia berdiam di tepi sungai Kerit. Saudara, kita tahu bersama, yang memberi Elia makan adalah burung-burung gagak. Dan terbukti Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Minggu lalu kita sudah dengarkan itu bersama. Nah, hal yang sama luar biasa, saudaraku. Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Situasi keadaan waktu itu mengalami kekeringan. Hujan tidak turun di negeri itu. Ya. Tapi saudaraku, kita lihat. Di sini. Bukti saat Elia mengalami situasi yang sangat menekan hidupnya, saudaraku. Kita tahu bersama, ya, Raja Ahab mengejar dia, ingin menangkap dia. Tapi Elia diperintahkan Tuhan untuk ke Sarfat. Saudara, kita lihat, Tuhan selalu menuntut orang percaya. Dalam situasi keadaan apapun, Tuhan selalu menuntut orang percaya. Bahkan Tuhan pun memberikan berkat-Nya bagi orang yang tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku, Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun untuk memberkati orang percaya. Amin, saudaraku. Jangan takut. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Ya, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, saudaraku. Saya percaya COVID-19 ini seizin Tuhan supaya kita tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan untuk tidak pernah ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara, ini buktinya. Walaupun kisah ini adalah kisah yang sangat sudah lama, saudaraku, dalam perjanjian lama, tapi saya percaya bisa menginspirasi kita, bisa memberkati kita, bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu bertanggung jawab atas hidup setiap orang percaya. Dan kita pun juga harus bertanggung jawab terhadap diri kita, saudaraku. Pemerintah menghimbau, memberitahu kepada kita sebagai warga masyarakat yang ada di Indonesia, di tengah-tengah COVID-19 ini, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, usahakan pulang dari manapun segera mandi, pakaian semua langsung dicuci. Ini tanggung jawab kita, saudaraku. Ya, tanggung jawab kita. Sekarang kita lihat ada informasi, ya, dan juga sekarang orang-orang yang mengalami COVID ini bertambah, saudaraku. Menggelisahkan kita, menakutkan kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan bisa memakai siapapun dan apapun untuk memberkati orang percaya. Amin, saudaraku. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Yang kedua, saudaraku, saya ajak kita untuk membaca ayat 13. Nanti kita akan baca Matius 6 ayat 33 sampai 34. Saya ajak kita untuk membaca ayat yang 13 dari 1 Raja-Raja pasal 17 ini.
Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara, yang kedua, melalui Elia, Tuhan mengajarkan kita untuk jangan takut dan khawatir soal jasmani. Amin, saudaraku. Yang kedua, melalui Nabi Elia, Tuhan mengajarkan kita untuk jangan takut dan khawatir soal jasmani, yaitu makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, sebagai perbandingan, saudaraku, saya ajak kita untuk membuka Injil Matius pasal yang ke-6. Kalau Ibu Gembala bacakan Matius pasal ke-6 ayat 33 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudaraku. Saudara perhatikan. Yang menarik di sini, kalau kita bandingkan ayat firman Tuhan dalam Matius 6 dan apa kata Elia mengenai janda di Safat ini, kalau saya membaca ulang kembali dalam ayat yang 13 itu dikatakan begini, saudaraku. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Saudara, Elia mengatakan kepada janda di Safat, buatlah lebih dahulu bagiku. Nah, kalau dalam Matius ini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi di sini, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, mari kita memprioritaskan Tuhan. Amin. Mari kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua ini, melalui Elia, Tuhan mengajarkan kita untuk jangan takut dan khawatir soal jasmani, soal kehidupan, makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kita tidak perlu khawatir. Selagi kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita akan pasti melihat dan merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kata jangan takut di dalam ayat ke-13 tadi, saudara-saudaraku, ini menegaskan kepada saya dan saudara bahwa kalau orang yang benar-benar mau mendahulukan Tuhan, maka dia tidak perlu takut dan khawatir. Nah, berkaitan dengan kata jangan takut, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal 12. Kalau kisah tentang Elia ini dan Matius tadi, itu lebih berbicara kepada kehidupan kita yang orang percaya tidak usah khawatir dengan kebutuhan jasmani kita. Tapi kalau kita coba membuka Lukas pasal 12, kita buka bersama-sama Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan 7. Ibu Gembala tolong bacakan Lukas 12 ayat 4 sampai dengan 7. Lukas 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin, saudaraku. Amin. 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 Tolong saudara renungkan ini firman Tuhan. Jelas ini pengajaran khusus bagi orang percaya.
Di dalam ayat keempat tadi dalam Lukas 12 Tuhan berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Termasuk virus corona ini, saudara. Tapi kita tetap waspada, jaga kesehatan. Tapi jangan tertakut. Jadi bagaimana? Kalau kita terus baca tadi, kita lihat seharusnya kita lebih takut kepada Dia. Dia siapa? Jelas kepada Tuhan. Yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Tuhan bandingkan manusia, orang percaya dengan burung pipit. Saudara perhatikan, burung pipit pun tidak dilupakan Tuhan, apalagi saya dan saudara. Ayat firman juga berkata, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Rambut di kepala kita pun terhitung semuanya, saudara. Iya. Ibu gembala tadi, lihat kepala saya, ada rambut begitu. Tapi kalau mau itu tidak tahu jumlahnya berapa. Betul nggak? Tapi Tuhan, Dia tahu jumlah rambut di kepala kita. Kecuali kalau memang kita sudah botak-botak, sudah tidak ada rambut di kepala kita. Tapi yang ingin saya angkat kepada saudara, kita tidak perlu takut dengan hal-hal jasmani, saudara. Amin. Ya. Saya mengerti kalau kita melihat kisah Elia dan janda di Safat. Janda di Safat ini sangat ketakutan, saudara. Kenapa? Stok makanan, stok logistiknya sudah sangat menipis. Hanya cukup buat dia dan anaknya. Tapi Elia, ini Elia luar biasa ya. Dengan kuasa Tuhan, kuasa firman yang ada dalam hidup Elia. Buat untuk aku dulu ya, Bu. Buat. Mungkin janda ini berpikir sepintas. Ya ampun, buat kami aja udah menipis. Bagaimana buat orang ini? Tapi saya melihat ini saudara luar biasa kisah ini. Melalui Elia yang kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk jangan takut dan khawatir soal jasmani. Takutlah kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Jangan takut kepada apapun yang cuma bisa membunuh tubuh kita. Itu sikap kita sebagai orang percaya. Tapi kita tetap menjaga kesehatan. Dan tadi saya katakan, pakai masker, ya, hindari kerumunan, rajin cuci tangan. Selalu saya katakan, saya ingatkan terus bagi kita semua, ya, jaga kesehatan saudara. Saudara punya stok vitamin, minum vitamin. Haleluya saudaraku. Nah, berkaitan dengan yang kedua ini saudaraku. Berkaitan dengan yang kedua ini. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga kita akan baca apa yang bisa kita pelajari dan renungkan tentang kisah ini saudara. Kisah Elia dan janda di Safat ini. Kita baca, kita kembali kepada ayat pokok kita 1 Raja-Raja 17. Kembali ke 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 dan 16. Saya mau ajak kita untuk baca bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16. Tadi saya katakan mungkin janda di Safat ini awalnya ragu, tapi kita baca yuk. Ayat 15 dan 16 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang menonton khotbah ini, janda di Safat mengajarkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Melalui janda di Safat ini, kita diajar untuk mempercayai perkataan Tuhan. Mempercayai perkataan hamba Tuhan. Mempercayai perkataan Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang kita hadapi. Haleluya saudaraku. Haleluya. Mari kita bandingkan sebenarnya dengan Yakobus 1 ayat 22. Saya ajak kita untuk membuka Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 dan nanti kita akan baca Yakobus 2 ayat 19 dan 22.
Yakobus 1 ayat 22. Saya baca buat kita semua ya, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu apa? Menipu dirimu sendiri. Saudara perhatikan. Janda di Safat ini akhirnya berbuat seperti apa yang Elia katakan. Dia tidak melawan, dia tidak memprotes. Tapi saya coba berpikir, barangkali mungkin sempat di hatinya berpikir, kenapa ya Nabi ini minta cerita. Tapi dia tidak mau banyak bertanya. Dia turuti apa kata Elia. Dan kalau kita lihat selanjutnya, kisah yang luar biasa, saudara. Perempuan itu serta anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buri-buri itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Yakobus 2 ayat 19-22. Buka Yakobus 2 ayat 19-22. Kita baca bersama-sama. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka berkata. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita baca sama-sama, 21-22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, tidak cukup kata Yakobus cuma pendengar firman, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Tidak cukup jadi pendengar. Dan ini yang dilakukan oleh janda di Safat. Dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerendahan hati, janda di Safat ini melakukan firman Tuhan apa yang Elia katakan. Kalau kalimat di ayat 16 katakan begini, saudara. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buri-buri itu tidak berkurang. Haleluya, saudaraku. Di tengah-tengah kesulitan Tuhan tetap pelihara. Seperti apa? Firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Apakah Tuhan berdusta, saudaraku? Tidak. Minggu lalu saya sudah katakan, Tuhan tidak lalai akan janjinya. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Saudara yang menonton khotbah ini, kiranya saudara mengalami kasih lawatan Tuhan. Tidak usah takut dengan hal-hal jasmani, saudaraku. Sekarang kita harus membuka pikiran kita bahwa sebenarnya kita harus lebih takut kepada Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa untuk melempar orang ke dalam neraka. Takutilah akan Tuhan. Masa jasmani tidak usah takut. Pasti dipelihara Tuhan asal kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Iman kita harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Kita tidak cukup cuma percaya. Kalau percaya kata Ibu, setan pun percaya. Jadi orang Kristen itu, saudaraku, harus benar-benar menunjukkan rasa percayanya dengan perbuatan. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Semoga corona ini tetap berlalu. Tapi kita juga percaya bahwa kasih kuasa Tuhan tetap selalu bersama dengan kita. Dia tidak akan mungkin berlalu dalam kehidupan kita senantiasa. Jadilah orang percaya yang benar-benar percaya akan firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Kiranya khotbah pada hari ini memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mencekam, menakutkan, Tuhan tetap pelihara hidup kita sebagai orang percaya. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan tetap mengingatkan kita untuk kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada apapun yang cuma bisa membunuh tubuh kita. Haleluya, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita senantiasa. Terpujilah Tuhan.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.